Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali aktivitas hari ini dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, tetap memberikan kesempatan kepada kami sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami tidak memuji dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakkan itu semuanya dan menjadi bekal dalam hidup kami untuk melangkah dan beraktivitas bersama dengan Engkau. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini bertema tentang bintang Daud. Dan kita akan baca sebuah ayat yang ada di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, ada orang Majus yang berjalan menuju ke Palungan karena dia mengikuti petunjuk bintang. Orang Majus adalah orang-orang yang terdidik pada saat itu. Orang Majus digambarkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang belajar. Ada juga yang mengatakan mereka adalah para pemimpin
yang punya posisi yang sangat baik di tempat mereka masing-masing. Pada saat itu, mereka mengikuti sebuah bintang yang mengantarkan mereka ke palungan. Ada banyak teori tentang bintang itu. Ada yang mengatakan itu komet. Tapi kalau komet atau bintang jatuh hanya sepintas saja. Ada lagi yang mengatakan itu adalah konjungsi dari beberapa planet, 2 planet yang posisinya berdekatan sehingga memancarkan sinar yang lebih besar dan waktunya lebih lama. Nah, hal semacam itu menjadi teori-teori yang berkembang yang ingin mengatakan bahwa orang Majus itu datang dengan petunjuk dari terang itu. Tetapi bagi saya tidak penting teori itu karena iman bukan hanya sekedar berdasarkan apa yang kita pikirkan, bahkan melampaui dari itu. Yang jelas, karena ada terang itu, maka orang Majus datang ke palungan dan kemudian mencari Yesus. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Majus adalah orang yang terpandang, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Bahkan mereka dari kejauhan, mereka datang berombongan untuk menyerahkan sesuatu kepada sosok yang mereka akui sebagai Tuhan, sebagai Raja orang Yahudi. Yang menarik adalah, walaupun mereka adalah orang yang pintar, orang yang punya keahlian, orang yang memiliki kelebihan dalam hal harta dan sebagainya, tetapi orang Majus itu memiliki ketaatan pada apa yang menjadi keyakinan mereka. Orang Majus itu memiliki kerendahan hati, sehingga dengan keberadaan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan pengetahuan mereka, mereka mau datang dari tempat yang jauh untuk mengikuti sinar itu, bintang itu, bertemu dengan seorang bayi yang dilahirkan dan dikatakan sebagai Raja orang Yahudi. Berikut dalam mereka memiliki semangat. Saya meyakini perjalanan mereka dari tempat yang menuju ke palungan itu bukan perjalanan yang ringan. Perjalanan yang menempuh waktu yang cukup jauh dengan berbagai macam risiko. Tetapi orang yang berpengetahuan itu mau dengan rendah hati, dia mencari dan akhirnya menemukan. Dan yang mengherankan, orang Majus itu ketika dia bermimpi supaya diminta melewati jalan yang lain, dia lakukan perintah itu dan kemudian dia pulang melalui jalan yang lain. Keselamatan itu menjadi bagian dari total dalam kisah ini. Yang ketiga, saudara di dalam Tuhan, ada satu sosok yang luar biasa juga, tetapi luar biasa kejam, yaitu Herodes. Sebagai seorang raja yang mestinya memiliki hikmat, sebagai seorang pemimpin yang mestinya memiliki kedewasaan berpikir, pola pikir yang baik, attitude yang benar, mestinya dia bertanya lah, mencari informasi, lalu melakukan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mendengar itu, yang dia lakukan adalah dia berpikir dengan sangat duniawi. Aku akan disaingi, aku akan ada kompetitor, kemungkinan tahtaku akan diambil oleh bayi ini kelak kemudian hari. Aku akan kehilangan segala-galanya karena ada pesaing saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada zaman ini tipe-tipe manusia seperti ini tidak peduli dia mengaku orang beriman atau tidak, seringkali muncul dan terjadi. Egois, tidak mementingkan orang lain, tetapi berfokus pada aku, milikku, keinginanku, hasratku, aku, dan aku. Dan apa yang terjadi? Justru Herodes dengan segala kekejamannya, dia membunuh anak-anak bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Mikir dia, artinya ketika baru lahir, dan ketika dia perintah berarti di bawah 2 tahun. Namun apa yang terjadi? Banyak korban ditimbulkan, tetapi tujuan dari orang yang egois ini tidak pernah kesampaian. Egois, kesombongan, duniawi, takut tersaingi, ambisi, jangan-jangan hanya akan melahirkan hal-hal yang tidak berguna
tetapi justru akan menghasilkan kehancuran buat dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang ingin saya baca pada saat ini. Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 3 pilihan, saudara dan saya. Yang pertama, menjadi Herodes, yang kejam karena kita takut tersaingi, yang egois, yang mau menang sendiri, yang serakah dengan hal-hal duniawi. Atau yang kedua, dengan pengetahuan kita, dengan talenta yang kita miliki, kita memiliki kerendahan hati dan taat untuk melakukan apa yang mereka ketahui dan datang kepada bayi itu. Dan yang ketiga adalah, apakah Bapak Ibu Saudara saya mau menjadi terang seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Zaman ini persaingan begitu ketat. Urusan bisnis bisa merusak segala-galanya. Emosi bisa terkuras. Ambisi bisa mengalahkan segala sesuatu. Dan dalam dunia yang seperti ini dibutuhkan bintang terang seperti saudara untuk membawa orang-orang datang kepada kebenaran. Sekali lagi pertanyaannya, saudara. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi bintang terang itu yang membuat sekeliling kita menjadi memiliki sesuatu harapan dengan kita mau datang dan merendahkan hati setelah diri kita? Atau kita akan menjadi orang-orang yang egois, merasa kuat dan tidak perlu tersaingi dalam hidup ini? Sekali lagi pada saat ini, mari Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, jadilah terang, supaya terang kita ini membawa orang kepada kebenaran. Kita bisa menjangkau semua orang, tidak peduli siapapun dia, kepada kebenaran yang sejati. Saya rindu mulai hari ini dan selanjutnya, saudara dan saya boleh menjadi terang, boleh menjadi cahaya yang membawa berkat bagi orang lain. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Jadikan kami terang, jadikan kami cahaya dimanapun kami berada, khususnya di lingkungan kami masing-masing berada. Rumah tangga kami, keluarga kami, tempat kami berpendidikan, tempat kami bekerja, atau lingkungan di mana kami berada. Bukan untuk kami, Tuhan, tetapi biar orang lain melihat terang yang kami pancarkan, lalu mereka memuliakan Bapa yang ada di surga untuk hormat bagi nama-Mu. Engkau baik Tuhan, kami siap melakukan aktivitas kami dan mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat berkarya, jadilah terang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.